Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ke materi kita di mata kuliah jaringan nirkabel. Topiknya yaitu tentang ini. Nah, topiknya tentang prinsip dasar dan cara kerja Bluetooth. Nah, kita kan sudah membahas ya minggu lalu ya tentang standarisasi Bluetooth. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa semua dulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini, pembelajaran kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa masing-masing, mulai selesai. Ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dan cara kerja Bluetooth. Nah, tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surya taala bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik adik-adik, minggu ini pertemuan ini kita membahas tentang Bluetooth. Bagaimana prinsip dasarnya, bagaimana cara kerjanya. Seperti di minggu lalu kita sudah membahas tentang aturan-aturan ataupun standarisasi dalam jaringan nirkabel, terutama teknologi-teknologinya. Nah, salah satu teknologinya ini si Bluetooth ini. Jadi teknologi nirkabel itu kan memudahkan kehidupan kita sehari-hari dengan menghubungkan berbagai perangkat tanpa kabel, betul sekali. Oke, kita mulai. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu adalah bagaimana kalian bisa memahami konsep dasar, proses komunikasi, serta menghubungkan perangkat secara efisien dengan menggunakan protokol Bluetooth untuk transfer data, suara, video yang pendek jaraknya tapi aman dan handal ya. Untuk capaian mata kuliahnya, di capaian mata kuliah kalian dituntut untuk mampu menganalisis konsep dasar. Konsep dasar yang dimaksud ya konsep Bluetooth ya, dan perkembangan dari teknologi wireless. Nah, serta standarisasi dari 802.11 dengan sikap bertanggung jawab dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi secara mandiri. Nah, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu kalian dituntut untuk mampu menjelaskan dasar-dasar jaringan nirkabel dan standar teknologi yang digunakan seperti IEEE dan Bluetooth ini sendiri. Oke, kita masuk ke materi. Nah, materi ini pertama kita akan membahas tentang apa sih itu Bluetooth ya? Dari mana dia Bluetooth berasal? Nah, Bluetooth itu sendiri adalah nama orang ya. Jadi Bluetooth adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang menghubungkan perangkat elektronik tanpa kabel. Nah, dikembangkan oleh grup namanya Special Interest Group tahun 98. Nah, dia terinspirasi dari si Raja Harald Bluetooth. Nah, bukan ini ya. Ini hanya ilustrasi gambar yang saya buat. Nah, Raja Harald ini kerjaannya waktu dia menjadi raja, dia bisa menyatukan banyak suku di tanah Skandinavia pada abad ke-10. Nah, dari sifatnya si Raja Harald ini, dia menjadikan nama belakang Raja Harald sebagai teknologi Bluetooth. Jadi teknologi ini menyatukan perangkat elektronik yang berbeda, seperti dengan suku-suku yang berbeda pada daerah di Skandinavia pada abad ke-10. Nah, frekuensi Bluetooth itu jangkauannya itu memang sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Nah, dia bekerja di spektrum 2,4 GHz, tujuannya untuk industrial, saintifik, dan medikal, dan memiliki 79 saluran frekuensi yang berbeda. Jadi banyak ya. Nah, kemudian untuk jangkauannya dibagi menjadi 3 kelas. Yang biasa kita gunakan itu adalah kelas umum atau sekitar 10 meter. Kemudian kelas 1 untuk khusus, biasanya ini perangkat khusus ya. Kemudian ada kelas 3 perangkat hemat energi, biasanya 1 meter. Nah, kemudian frekuensi hooping. Nah, ini sifat dari Bluetooth ini, dia bisa berpindah antar 79 saluran frekuensi hingga 1600 kali per detik untuk menghindari gangguan dan interferensi. Jadi kemampuan berpindah frekuensi dengan cepat ini
memungkinkan si perangkat Bluetooth tetap stabil meski berada di lingkungan dengan banyak perangkat nirkabel lainnya. Nah, yang tadi saya maksud ya, frekuensi hopping. Nah, namanya itu frekuensi hopping spread spectrum ya. Spread spectrum ini adalah proses di mana dia bisa berpindah-pindah dengan pola acak namun tetap terkoordinasi. Teknik ini tujuannya mengurangi interferensi dari perangkat lain pada frekuensi 2,4, maksudnya interferensi itu gangguan ya. Kemudian untuk meningkatkan kestabilan koneksi meskipun kita ada di lingkungan dengan banyak gangguan. Yang ketiga, keamanan supaya tidak disadap ya, jadi dia sering berpindah-pindah ya. Nah, ini mengapa headphone Bluetooth itu tetap stabil meskipun banyak perangkat lainnya di sekitarnya seperti WiFi, microwave, ataupun perangkat Bluetooth lainnya. Nah, ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar ya. Selanjutnya, nah Bluetooth memiliki yang namanya proses pairing dan koneksi. Nah, proses pairing dan koneksi ini harus dilakukan oleh Bluetooth karena dia harus mengetahui perangkat yang dia tuju. Pertama yaitu yang namanya discovery. Nah, kalau kalian buka smartphone kalian, nah biasanya kita akan cari dulu perangkat Bluetooth yang akan kita hubungkan ya. Kemudian ketika sudah ketemu namanya, kita akan mengklik nama tersebut, maka lanjut ke proses kedua yaitu pairing. Nah, pairing ini tujuannya adalah biasanya bentuk informasi untuk autentikasi. Jadi misalnya ketika saya klik nama perangkatnya, dia akan meminta PIN. Nah, PIN ini akan kita samakan, misalnya PIN-nya 1234, maka kita akan sama-sama mengetik 1234 supaya prosesnya ini aman ya. Jadi orang lain yang tidak tahu PIN-nya tidak akan bisa terhubung. Nah, setelah proses pairing ada namanya bonding. Nah, bonding ini akan menyimpan informasi pairing tadi di perangkat kita masing-masing. Jadi kalau kita selanjutnya mau terhubung ke perangkat yang sudah di pairing sebelumnya, dia akan langsung lagi tanpa memasukkan PIN biasanya. Yang keempat, koneksi. Nah, koneksi ini adalah setelah terhubung, kita akan bebas melakukan transfer data ataupun transfer informasi. Nah, proses ini mencerminkan keseimbangan antara kemudahan penggunaan serta keamanan data. Jangan lupa, autentikasi juga penting sebagai langkah untuk mencegah koneksi yang tidak sah. Nah, profil Bluetooth itu ada banyak, tapi saya sebutkan 3 yang paling sering digunakan. Pertama, hands-free profile, ya biasanya digunakan untuk di mobil ataupun di headset, tujuannya untuk menjawab panggilan telepon ya. Kemudian ada Advanced Audio Distribution Profile A2DP. Fungsinya ini untuk proses streaming audio stereo. Biasanya di headphone, speaker ataupun sistem audio lainnya. Kemudian yang ketiga ada File Transfer Profile. Nah, tujuannya adalah untuk mengirim file antar perangkat. Jadi kita dulu kirim filenya itu foto, dokumen, kontak itu lewat Bluetooth ya. Soalnya belum ada WhatsApp dulu ya. Nah, di zaman sekarang WhatsApp sudah ada. Nah, setiap profil memiliki standar jelas, mencerminkan prinsip keteraturan yang juga diajarkan kita di dalam Islam, di mana segala sesuatu memiliki fungsi dan aturan yang spesifik. Jadi kalau mau dengar musik pakai A2P profile, kalau mau transfer file pakai FTP profile. Simple ya. Nah, ini sejarah singkat, adik-adik bisa lihat semua timelinenya. Nah, tahun 94 itu Ericsson memulai penelitian. Dia tidak mau lagi pakai kabel. Dia maunya tanpa kabel, nirkabel ya. Nah, setelah itu dibentuklah namanya Special Interest Group yang diprakarsai oleh Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba, dan Intel. Itu tahun 98 ya. Nah, kemudian berlanjut, spesifikasi Bluetooth 1.0 dirilis di tahun berikutnya. Kemudian berkembang, diperbaharui, muncul Bluetooth 2.0 di tahun 2004 sampai 2010. Bluetooth
20 dan 30 itu muncul di rentan tahun 2004 dan 2010. Selanjutnya di tahun 2011 Bluetooth 4.0 dikenalkan dengan fitur utamanya. Nama fiturnya adalah Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy ini biasanya digunakan untuk IoT atau wearable device. Wearable device itu adalah contohnya smartwatch kalian ya. Yang biasanya kalian gunakan itu namanya wearable device. Nah, tahun 2016 sampai sekarang Bluetooth 5.0 menjangkau 4 kali lebih jauh ya dari sebelumnya. Kemudian kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Nah, untuk integrasi ilmiahnya ada satu surah di dalam Al-Quran namanya Al-Jasiyah. Di ayat ke-13 terjemahannya sebagai berikut. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semua itu dari sisinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ayat ini adik-adik mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di langit dan bumi, termasuk gelombang elektromagnetik yang menjadi dasar dari si Bluetooth ini sendiri. Jadi semuanya itu bermanfaat, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi kita sebagai orang yang berpikir, orang yang mempunyai kemampuan harus memanfaatkan hal tersebut dengan baik ya, dengan baik ya. Jangan dimanfaatkan dengan tidak baik. Oke. Nah, ini harusnya saya tanya dulu. Kalian silahkan jawab di komen. Akan saya lihat nanti ya. Jadi jawab di komen contoh aplikasi Bluetooth dalam kehidupan sehari-hari. Harus detail dan spesifik ya, tidak boleh tidak. Saya tunggu jawabannya, akan saya cek di minggu depan. Nah, untuk aplikasi Bluetooth sendiri saya bagi menjadi 4 saja. Sebenarnya banyak ya. Cuma sebagai fungsi umum saya bagi 4. Sebagai audio nirkabel, untuk kita dengar musik lewat headphone, earbuds, TWS, speaker Bluetooth dan sebagainya. Bahkan kita bisa dengar musik, podcast, yang sering dengar podcast, atau mungkin ada yang sering mendengarkan Al-Quran lewat headphone ya maksud saya. Kemudian yang kedua, wearable device. Nah, smartwatch atau alat fitness atau alat olahraga yang punya perangkat Bluetooth biasanya. Kemudian yang terakhir otomotif, sistem handsfree yang bisa menjawab panggilan tanpa perlu mengangkat telepon ya. Jadi cukup diklik di kemudinya, dia akan bisa mengangkat telepon. Kemudian ada di smart home. Smart home ini adalah perangkat IoT yang bisa mengotomatiskan rumah, menghemat energi sesuai dengan prinsip dalam Islam, yaitu tidak berlebihan atau israf. Nah, semua aplikasi ini memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari adik-adik, mencerminkan prinsip taisir atau kemudahan dalam Islam ya. Jadi Bluetooth ini sangat lekat dengan kehidupan kita sebagai umat Islam ya. Nah, asal depan Bluetooth, dia nanti akan menjadi perangkat nirkabel yang hemat energi, jangkauannya lebih luas, serta mampu untuk terhubung dengan AI. Pasti akan AI terhubung juga ya. Nah, biasanya sekarang perangkat itu bisa digunakan, perangkat Bluetooth itu bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi ya. Misalnya lokasinya di mana, dia akan bisa mencari lokasi terdekat atau lokasi navigasi dalam sebuah ruangan. Nah, perkembangan ini mencerminkan sifat semangat ijtihad supaya upaya pengembangan yang terus-menerus dalam Islam untuk menciptakan kemajuan yang bermanfaat ya. Nah, ada tugas untuk kalian. Tugas ini adalah tugas makalah Bluetooth. Tapi mungkin kalian kaget ya, waduh banyak sekali nih Pak, ada 35 nomor. Ya, tidak seperti itu ya.
Jadi silakan adik-adik melihat nomor urut pada presensinya. Nah, misalnya kalian sudah ketemu, oh saya nomor urut 10 Pak. Nah, ketika nomor urut 10 langsung cari. Nah, nomor urut 10 adalah facts profile. Nah, berarti kalian buat makalah tentang facts profile, diketik dengan baik, dibentuk dalam makalah yang rapi, dan jangan lupa sertakan referensi. Jangan copy saja tanpa menyertakan referensi ya. Oke, buat dalam PDF lalu upload ke Lentera ya. Tugasnya dikumpul minggu depan sebelum masuk perkuliahan. Batas waktu akhirnya ya. Nah, kesimpulannya Bluetooth itu merupakan teknologi yang bagaimana ya? Maksud saya itu sebagai contoh sempurna bagaimana manusia memanfaatkan keteraturan alam yang Allah ciptakan untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat. Bisa memanfaatkan gelombang radio. Gelombang radio kan diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian dimanfaatkan gelombang tersebut untuk saling berkomunikasi. Bisa juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam desain dan pengembangannya. Memudahkan kehidupan manusia sesuai prinsip taisir, yaitu kemudahan dalam Islam. Nah, ada satu yang bisa saya tutup sebelum kalian berpindah. Kalau kalian masih ada di sekarang masih menyimak, berarti saya berterima kasih kalian masih menyimak sampai akhir video ini. Nah, untuk kalimat penutup, Bluetooth ini adalah contoh teknologi yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Jadi manusia menghubungkan perangkat untuk berbagai tujuan, berbagi data, mendengarkan musik, dan lain-lain ya. Nah, dalam hal ini umat Islam atau kita sebagai umat Islam ada namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini mirip sebagai Bluetooth. Nah, saya sebutnya dia adalah teknologi sosial. Nah, teknologi sosial maksudnya adalah ya, dia yang menghubungkan umat untuk kehidupan yang lebih damai dengan berbagi nilai-nilai agama yang moderat dan saling menghormati. Nah, kenapa saya memberikan penyampaian tentang moderasi beragama ini? Tujuannya supaya adik-adik meskipun kita berbeda agama dengan orang lain, kita tidak boleh saling membenci ataupun saling bermusuhan ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Seperti sifat dari Bluetooth, moderasi beragama juga menghubungkan kita dengan berbeda suku, berbeda ras, agama ataupun antar golongan ya. Jadi sebagai umat Islam yang moderat, mari sama-sama terus menjaga nilai-nilai luhur, menjaga nilai-nilai sosial dan tidak saling bermusuhan ya. Sesama antar agama tidak boleh bermusuhan, apalagi sesama agama. Oke? Jadi jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, tugasnya dikerjakan. Tugas tersebut akan saya periksa di minggu depan. Nah, boleh kalian berdoa dulu sebelum kita mengakhiri kuliah ini, supaya apa yang kalian terima bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Oke, doa selesai. Jadi saya tutup dengan hadanallahu wa iyyakum jami'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan semua adik-adik ya.